Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumega, NIM 2015053, kelas BKPI 4C. Mata kuliah Modifikasi Perilaku. Dosen pengampu Ibu Puri Handayani, MA. Baik, saya akan menjelaskan terkait materi di dalam modifikasi perilaku. Yang pertama itu adalah proses modifikasi perilaku. Perilaku merupakan cara mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar sebelum memahami konsep dari modifikasi sebelum. Memahami konsep dari modifikasi perilaku perlu diuraikan tentang definisi dari perilaku. Istilah perilaku disinonimkan dengan kata aktivitas, aksi, kinerja, respon, atau reaksi. Pengertian modifikasi perilaku merupakan upaya atau proses atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Dan yang kedua adalah area aplikasi modifikasi perilaku dalam IT. Dalam program modifikasi perilaku, pengguna media teknologi informasi dalam program modifikasi perilaku dapat dilakukannya proses intervensi. Sudah terlihat bahwa perilaku kecanduan gadget pada subjek sudah mulai berkurang dan dapat dibatasi. Hal tersebut didukung oleh lingkungan yang membantu klien untuk bermain bersama subjek. Subjek menjadi melupakan gadgetnya sama sekali. Setelah dilakukan intervensi, peneliti menjanjikan akan memberi subjek hadiah tambahan untuk legonya agar subjek dapat lebih mengeksplor imajinasinya dalam menyusun lego jika subjek mampu mempertahankan perilaku yang sudah terbentuk. Dan yang ketiga adalah prinsip dasar dalam modifikasi perilaku reinforcement dan punishment. Reinforcement adalah usaha untuk memberikan stimulus kepada individu yang menjadi konsekuensi tingkah lakunya sehingga mengakibatkan tingkah laku baru yang sering muncul. Meningkat atau diperkuat reinforcement 2 yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Penguatan positif mengacu pada peningkatan frekuensi perilaku mendatang karena penambah stimulus. Penguatan negatif mengacu peningkatan frekuensi perilaku yang akan datang akibat penghapusan stimulus. Dan yang keempat adalah prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, education dan stimulus control. Ada dua bentuk target perilaku dalam modifikasi perilaku. A. Behavioral atau excess adalah perilaku target yang negatif tidak layak yang ingin dikurangi frekuensi, durasi, atau intensitasnya. Contohnya, perilaku merokok. Behavioral deficit adalah target perilaku yang positif layak yang ingin ditingkatkan frekuensi, durasi, intensitasnya. Contohnya, perilaku gemar membaca. Yang kelima adalah saving dan token ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa saving dan token ekonomi efektif dalam mengubah perilaku seseorang yang tidak sesuai menjadi perilaku yang dapat diterima lingkungan dan masyarakat. Namun, harus menggunakan prosedur yang tepat agar modifikasi perilaku dapat menunjukkan hasil yang diharapkan. Yang keenam adalah teknik dalam mengubah perilaku kognitif behavior therapy. Terapi perilaku kognitif menggunakan serangkaian proses kognitif yang berfokus pada kognisi. Pada faktanya, terapi tersebut menggunakan gabungan paradigma kognitif dan belajar. Para terapis perilaku kognitif memberikan perhatian pada peristiwa-peristiwa dalam diri, pemikiran, persepsi, penilaian, pernyataan diri, asumsi-asumsi yang tidak diucapkan atau tidak disadari, dan mempelajari serta memanipulasi proses-proses tersebut dalam upaya memahami dan mengubah perilaku bermasalah yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan yang ketujuh adalah teknik dalam mengubah perilaku atau self-management. Self-management atau pengolahan diri adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang dalam prosesnya konseli
mengarahkan perubahan perilakunya sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Self management merupakan salah satu model dalam cognitive behavior therapy. Self management meliputi pemantauan diri yang positif, kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri, dan penguasaan terhadap rangsangan. Dan ke-8 itu adalah modifikasi perilaku dalam self control. Self control adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, dalam artian kemampuan seseorang untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impuls. Konsep self control adalah kemampuan untuk mengasimkan atau mengubah tanggapan batin, serta untuk menekan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari tindakan menyimpang. Yang ke-9 adalah implementasi modifikasi perilaku dalam lingkup kehidupan. Teman-teman harus tahu bahwa implementasi modifikasi perilaku dalam lingkup kehidupan ini berperan penting juga ya teman-teman. Nah, keterampilan sosial ini dapat dibentuk pada anak-anak yang paling berperan pada proses pembentukan. Keterampilan ini adalah keluarga. Keterampilan sosial dipengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor keluarga, lingkungan, serta kemampuan dalam penyesuaian diri. Dari semua faktor tersebut, tidak salah terlihat faktor luar itu dari luar dirinya. Sangat memberi pengaruh itu lingkungan baik, orang tua, saudara, dan sekolahnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.